Yesus, di siang hari ini kita sudah berkumpul dalam ruangan ini untuk pelajaran pendidikan agama Kristen. Bila setiap materi yang kami sampaikan bisa diterima oleh adik-adik Hamba, dalam kami bekerja dalam kehidupan Hamba, kami dari awal, tengah hingga akhir. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, dalam nama anak Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Materi kita pada hari ini bertumbuh bersama dalam iman dan pengetahuan. Udah pernah mendengar sebelum ini nggak topiknya? Belum. Karena masih di bab 1. Ya, kita nih baru masih ya. Baru. Gimana liburnya, enak nggak? Ada yang mau lari nggak? Masih ada nggak? Oh iya, oke, tunggu di ruang guru ya. Jadi, seperti yang di atas, bertumbuh bersama dalam iman dan pengetahuan. Ya. Siapa di sini sudah tahu gimana imannya? Hah? Yang nggak tahu gimana imannya? Aku nggak tahu. Gimana cara bertumbuh dalam iman itu nggak ada yang tahu. Nggak tahu, Ibu. Jadi, bertumbuh dalam iman itu kita Ibu menggunakan dua bunga ini. Sebelum dia menjadi tumbuh dalam sebesar ini, sepasti dia akan kecil. Seperti yang di Ibu paparkan. Pertama, dia menjadi biji, lalu kita sering menyiramnya, dia berkembang biak, lalu kita siram kembali, berkembang biak, lalu dia menjadi besar. Begitu juga dengan iman kita. Sering kita menyiram iman kita dengan membaca Alkitab, bernyanyi, berdoa, bersekutu, dan mengikuti kegiatan agama yang lain. Pastinya iman kita pasti bertambah kan? Ya, Bu. Jadi kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak yang Yesus Kristus, kita harus memperkuatkan iman kita dengan cara menyiramnya dan memupuknya dengan firman Tuhan. Ya. Coba salah satu dari kalian baca ayat Alkitab ini. Roma 1 ayat 19-20. Karena apa yang dapat mereka tahu tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ya. Terima kasih. Jadi, ayat ini juga bisa menjadi pedoman kita untuk memiliki pertumbuhan iman yang baik. Karena kalian adalah generasi milenial. Jadi dengan itu gampang untuk dipengaruhi. Jadi Ibu mohon untuk paparan materi hari ini kalian semakin bertumbuh dalam iman ya. Iya, Bu. Iya, Ibu. Iya, Bu. Semoga materi yang Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ingat, kita harus selalu dipupuk dan selalu disiram oleh firman
pelajari dari SD, ya duduk di bangku SMA. Iman itu adalah dasar pengharapan setiap orang Kristen. Jadi kita sebagai orang Kristen harus memiliki iman. Ada lagi? Saya mulai Ibu. Saya mulai ya. Oke, kepada Jen. Bagaimana proses seorang mengalami pertumbuhan iman? Ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi, prosesnya itu kita harus menyiram, memupuk dengan memberikan bacaan Alkitab, berdoa, bernyanyi, ikut persekutuan, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan keagamaan. Apakah ada yang lain? Oke, pertanyaan saya, menurut Ibu apakah sampai sekarang Ibu sudah memiliki yang namanya iman dalam diri sendiri dan bagaimana menerapkan tadi kehidupan sehari-hari? Ya, iman itu tidak bisa kita lihat dengan mata, tapi bisa kita rasakan. Sampai saat ini Ibu merasa memang pertumbuhan yang Ibu alami itu belum 100%. Tapi Ibu sudah berusaha semaksimal mungkin dengan mengikuti kegiatan di gereja, bernyanyi, membaca kitab, mendengarkan firman Tuhan, maupun mengikuti kegiatan agama yang lain. Dan gimana tadi pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua itu gimana caranya Ibu menerapkan cara iman dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kayak sekarang kan di zaman sekarang juga kayak imannya kurang teguh, itu gimana caranya itu supaya iman Ibu itu kuat? Ya, pertanyaannya sangat menarik, sangat menantang. Jadi, cara Ibu untuk bertumbuh dalam kehidupan sehari-hari itu, yaitu seperti tadi, seperti kedua bunga ini. Bagaimana kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, memperlakukan mereka dengan menyiram, memupuk. Jadi kita kalau misalnya ada kesulitan, ya kita harus membantu, walaupun dia itu tidak memiliki agama yang sama. Apa sudah puas atau ada yang kurang dalam jawaban Ibu? Saya Bu, gimana seseorang itu jika tidak memiliki iman? Ya, jika seseorang tidak memiliki iman, itu tergantung kita. Karena iman itu kan kayak dasar kita, dasar kehidupan kita dalam agama kita masing-masing. Jadi, jika seseorang tidak memiliki iman, itu pasti ada pertanyaan dong. Kenapa dia tidak memiliki iman? Kenapa dia tidak percaya kepada agamanya atau agama yang dia pilih? Jadi itu kembali lagi kepada seseorang, kepada pribadinya sendiri. Bagaimana atau mengapa dia tidak bisa mempercayai agama yang dia pilih? Apakah ada lagi? Apakah agama itu memang dari apa ya? Mana? Kan saya kita Kristen. Tapi Bu, kalau orang yang tidak memiliki iman itu dia akan buat secara rohani dan juga secara apa namanya rohani Bismani? ya seperti itu loh Bu yang saya tahu juga orang tidak memiliki iman. Apakah jawaban saya benar Bu? Bahwasanya kalau orang yang tidak beriman mati secara rohani dan jasmani. Kalau selama itu mengetahui itu, menurut itu benar. Karena kenapa? Seseorang yang tidak memiliki dasar iman, dia tidak akan keliru dalam dunia nyata. Ya, contohnya itu seperti orang-orang yang menggunakan narkoba. Dia terpengaruh oleh pergaulan duniawi hingga menikmati dunia itu, bahwasanya dia akan hidup selamanya. Padahal tidak. Tapi jika dia hidup dalam iman, dia akan merasakan lebih indah lagi dari dunia ini. Ada lagi? Baik, pada dasarnya. Tadi Ibu bilang kalau iman itu harus dipupuk. Ya. Bagaimana kalau ada orang datang kan udah menyelam itu kan pastinya untuk ke gereja. Nah, contohnya kayak gitu kan, mendengarkan firman Tuhan itu kan sebuah pupukan, asrama gitu kan. Dan bagaimana kalau orang yang udah sering ke gereja nggak pernah absen, tapi untuk imannya nggak ada, untuk kepercayaan diri tentang Tuhan nggak ada. Jadi
Ya seperti yang Ibu bilang tadi, itu tergantung kepribadian diri sendiri. Gimana dia mengatasi imannya? Karena banyak ibu dengar bahwa gereja itu sekarang menjadi wajib, bukan dari hati. Jadi itu kembali kepada pribadi kita. Gimana? Apakah ada yang lain? Baik. Jadi ya dari pertanyaan kalian tadi, semoga iman adik-adik dan ibu juga bisa bertumbuh lebih baik lagi ya. Ya Bu. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Yesus untuk satu hari ini pembelajaran dalam hati, dalam pembelajaran ini menjadi pedoman dalam Tuhan. Berkati kami dalam rumah kami masing-masing, dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus saya bersyukur. Amin.